Halo teman-teman, hari ini waktunya Wira Diva Warawiri. Di belakang saya ini ikonnya Jogja, namanya Tugu Yogyakarta. Hari ini saya dan Diva mau ajak teman-teman keliling seharian di kota Jogja. Yuk seru-seruan bareng hari ini. Destinasi pertama, pagi ini aku dan Wira mau sarapan di Pasar Kota Gede. Di Kota Gede ini banyak sekali jajanan tradisional yang khas sekali dan cuma ada di Kota Gede. Selamat datang di Pasar Legi Kota Gede, salah satu pasar tradisional tertua di Yogyakarta. Pasar ini sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Islam dan menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat sekitar. Setiap pagi, pasar ini ramai dengan aktivitas jual beli. Dari sayuran, buah lokal, hingga bumbu dapur khas Jawa, semua ada di sini. Tapi, ada satu hal yang membuat pasar ini istimewa, yaitu jajanan tradisionalnya. Kota Gede dikenal sebagai rumah dari kue kipo. Kue mungil berwarna hijau ini terbuat dari tepung beras dengan isian parutan kelapa manis, lalu dipanggang di atas wajan tanah liat. Aromanya wangi, rasanya legit, dan ukurannya pas sekali untuk sekali gigit. Nah, sebelum kita keliling Jalan Malioboro, kita mau makan dulu jajanan yang sudah kita beli di pasar tradisional Kota Gede tadi. Karena di pasar tadi kita nggak dapat tempat duduk, makanya kita kebetulan di depan Mall Malioboro kita sekalian aja makan di sini. Oke? Kebetulan kita tadi juga parkir di Mall Malioboro. Halo teman-teman. Nah, ini kita mau sarapan jajanan yang tadi kita beli di Jalan Malioboro. Oh, mau coba yang mana dulu nih, Yang? Saya mau coba kipo. Kipo dulu. Jajanan pertama, kipo. Ini khasnya Kota Gede. Luarnya itu warna hijau dan dalamnya ini ada kelapanya seperti ini, guys. Tuh. Enak. Enak. Ini nggak ada di tempat lainnya di Jogja. Cuman ada di Kota Gede. Rasanya manis. Dalamnya tuh kelapa, ada gulanya. Misalnya kelapa dicampur gula. Jadi dia manis rasanya. Terus luarannya itu kulitnya pandan gitu. Ya kan, warnanya hijau, jadi kayak rasa pandan gitu. Nah, biar makan 5 bungkus, 10 bungkus ya bisa nih. Terus kayaknya dipanggang gitu. Karena ada kayak agak gosong-gosongnya sedikit, ini tuh kayaknya dipanggang deh. Jajanan kedua, kembang waru. Nih guys, kembang waru. Ya, kasih ya. Kita bagi dua. Agak berminyak kuenya, rasanya manis ya, tapi nggak terlalu manis. Wanginya wangi-wangi telur gitu, dan dia dalamnya berongga, sedikit berongga. Jajanan ketiga, lemet jagung. Jadi lemet jagung ini jelas ya terbuat dari jagung. Nah, cara mengolahnya ini itu dikukus. Kulitnya ini kulit jagung juga. Terus dalamnya ini jagung dan kelapa. Rasanya tentu manis ya. Manis sedikit gurih dari kelapanya. Enak banget. Enak semua ya? Yalah, jajanan tradisional mana sih yang nggak enak? Betul, betul. Setuju. Setuju guys. Jajanan yang keempat, ini legomoro. Ini sebenarnya lebih mirip kayak lemper. Luarnya itu beras ketan, dalamnya ayam. Gimana rasanya? Ya, mirip sama lemper. Oh ya? Tidak. Cuma memang bungkusnya aja yang unik, dibungkus jadi 4 kue gitu kan. Dalam Diikat 4 gitu ya? legomoro diikat. Jajanan yang terakhir ini ada jadah manten. Jadi luarnya itu dia kayak dibalut apa ya namanya? Ini tuh kayak adonan dadar, adonan dadar gulung ya. Adonan dadar gulung kayak telur, terus dalamnya itu jadah atau ketan, beras ketan, kemudian ada ayamnya juga. Kenapa namanya jadah mantun ya? Ini unik juga sih cara bungkusnya, dijepit gini pakai kayu, terus di ujungnya ada buncisnya, potongan buncisnya. Dan ini dipanggang juga kulitnya, sama seperti kipo. Di Jalan Malioboro ini nggak cuma pusat perbelanjaan, batik, pakaian, dan aksesoris, tapi di sini juga
ada berbagai macam kuliner. Nah, salah satunya ini dia lumpia Samijaya. Saat ini, lumpia dapat ditemui di teras Malioboro 2 bersama PKL Malioboro lainnya yang direlokasi setahun lalu, atau di gang sebelah utara Hotel Mutiara di Jalan Malioboro yang kami datangi sekarang. Ini dia lumpia Samijaya. Dan ini udah ada semacam saus dari bawang putih gitu, terus sama ada cabenya juga. Besar ya ukurannya. Ini harga satunya tadi berapa ya? Harganya 9.000 ya satunya. Ini dia. Ini yang spesial ya. Ada sayur, ada ayam, dan ada telurnya. Bismillah. Mungkin lebih enak lagi kalau kasih cabai ya. Ini saus bawang putih ya. Wah. Saus bawang putihnya tuh ada rasa asinnya sedikit gitu. Coba sampai. Enak banget. Teman-teman, buat kalian yang pertama kali ke Jogja, nggak usah khawatir. Soalnya nih, di sini ada Tourist Information Center. Ini berguna banget buat yang teman-teman pertama kali ke Jogja. Segala kebutuhan kalian, mau transportasi, mau rute, dan fasilitas lainnya ada di sini. Boleh tanya-tanya langsung. Bukannya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Aman. Teman-teman, kita lanjut ya. Kita menyusuri Jalan Malioboro. Jadi setelah tadi dari Mall Malioboro duduk-duduk dan jajan, kita lanjut ke Teras Malioboro. Nah, di Teras Malioboro ada apa aja sih? Nanti kita lihat, oke? Akhirnya kita ketemu dengan Mas Temo. Mas Temo itu maskot Teras Malioboro. Di sini Teras Malioboro 2. Ada satu lagi Teras Malioboro 1 itu di dekat Hamsa Batik, depannya Pasar Beringharjo. Oke, kita masuk dulu ya. Yuk. Kalau kamu berkunjung ke Yogyakarta, Malioboro selalu jadi tujuan utama. Kini ada tempat baru yang lebih tertata untuk berbelanja dan bersantai. Namanya Teras Malioboro 2. Di dalam gedung ini, kamu bisa menemukan berbagai macam produk khas Yogyakarta, mulai dari batik, kerajinan tangan, hingga makanan tradisional. Nah, kita lanjut ke Pasar Beringharjo. Di sini pusatnya untuk batik, cenderamata, aksesoris juga ada. Yuk, kita langsung masuk aja. Yuk, ikutin. Ready, Pak? Di jantung kota Jogja, tepat di ujung Jalan Malioboro, berdiri sebuah pasar yang tak hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga saksi sejarah. Inilah Pasar Beringharjo. Ibu, ini harganya berapa? 35. Ya, 100 dapat 3. 100 dapat 3. Modelnya boleh dicampur gak, Bu? Ini boleh, ini boleh. Oh ya. Begitu masuk, kita akan disambut dengan lautan batik dari kain tulis hingga cap. Dari harga ramah kantong hingga koleksi premium. Teman-teman, kebetulan di hari ini di Beringharjo ada acara unik. Katanya ada pemotongan tumpeng dan ada 40 tumpeng. Ayo kita lihat. Ya, setelah lomba tumpeng itu ada sedekah Nanti pedagang disini. ya Mas Yul ya. Dan pasar. Yang pakai adat Jawa gini, kita mau ngapain sih? Kita mau ya foto busana adat Jawa. Di Malioboro ya. Yes, di Jalan Malioboro. Banyak ini penyewaannya ya, dan bermacam warna pakaiannya. Pakainya juga beragam. Oke. Bisa juga buat anak kecil. Kita matching merah-merah. Untuk foto di sini itu 150 ya, udah paket couple ya. 150. Dan udah dapat semuanya. Dapat 20 foto sekaligus pakaiannya dari atas sampai bawah. Sama saya ya. Wiranto. Keren, Wiranto.
pakai nama presiden. Kita foto di sebelah dulu ya. Oh ya. Destinasi selanjutnya ini karena udah tadi sarapan pagi di Pasar Kota Gede, terus udah main-main di Jalan Malioboro, udah foto, udah jajan lumpia, dan sekarang waktunya makan siang. Tetap ya, lambung orang Indonesia harus disenggol sama nasi. Nah, ini dia salah satu makanan khasnya Jogja yaitu gudeg. Nah, ini gudeg favorit aku dan Wira. Let's go! Ini dia teman-teman, gudegnya udah sampai. Jadi ini aku pesen yang gudeg, krecek, telur, dan ayam suwir. Kalau Wira pesen gudeg, krecek, telur aja. Kalau aku ada ayam suwirnya, Wira telur aja. Nah, kalau yang punya Wira yang telur ini satu porsinya sekitar 20.000. Kalau yang ada ayam suwirnya, telur dan ayam suwir ini 32.000. Ini yang buat kamu, selamat makan. Sejak tahun 1951, gudeg Yuk Jum sudah jadi ikon kuliner Jogja. Dari warung sederhana, kini sudah punya banyak cabang, tapi tetap mempertahankan cita rasa aslinya. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di Taman Sari, salah satu destinasi wajib di Jogja. Jadi kalau kalian ke Jogja, wajib datang ke Taman Sari. Nah, ini tuh adalah taman buat para raja dan keluarganya, seperti waterpark eksklusif lah buat keluarganya. Oke, kita beli tiketnya dulu yuk. Alhamdulillah, kita sudah dapat tiketnya. Kayak gini ya guys, tiketnya 2 tiket, per 1 tiketnya itu per orang 15.000. Nah, ini untuk price list tiketnya. Harga tiket domestik sama internasional berbeda. Ini buat adik-adik, buat yang 2 tahun sampai 12 tahun. Untuk yang anak 10.000, dewasa 15.000. Tambahannya buat ada foto sesi dan prewedding macam-macam itu harganya berbeda-beda. Oke, kita pakai gelangnya dulu ya guys. Teman-teman, jangan lupa dipasang gelangnya sebelum masuk ya. Bentar. Sekarang kita di pintu masuknya, udah nggak sabar lagi. Yuk kita explore Taman Sari. Nah teman-teman, sekarang saya ada di bagian depan Taman Sari. Di depan ini ada taman, bisa di kiri sama di kanan bisa dilihat. Yuk kita ke sebelah kanan dulu. Hijau banget, adem. Kayaknya paling recommended datang ke Taman Sari itu jangan di weekend dan sore hari, karena tamannya tuh enak buat dinikmati, suasananya nyaman. Ini dia yang paling terkenal, Umbul Binangun, tempat para raja dan permaisuri untuk mandi dan bersantai. Kalau zaman sekarang ini tuh kayak private poolnya lah buat para raja, permaisuri dan keluarganya. Di balik gang-gang kecil di pusat Yogyakarta, tersembunyi sebuah kompleks bersejarah yang penuh misteri. Tempat ini dulunya adalah Taman Indah Kerajaan, kolam pemandian para putri, sekaligus benteng pertahanan. Inilah Taman Sari. Taman Sari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, sekitar tahun 1758. Awalnya, kompleks ini berfungsi sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan, sekaligus tempat meditasi, pertahanan, bahkan tempat persembunyian ketika terjadi serangan musuh. Taman Sari juga memiliki lorong bawah tanah dan masjid bawah tanah. Lorong-lorong ini dirancang sebagai jalur rahasia untuk melarikan diri jika terjadi serangan. Pada masa kejayaannya, Taman Sari memiliki lebih dari 50 bangunan, termasuk kolam, danau buatan, jembatan gantung, hingga kanal air yang luas. Sayangnya, gempa bumi besar tahun 1867 merusak sebagian besar kompleks ini, menyisakan hanya beberapa bagian yang masih bisa kita lihat hari ini.
Teman-teman, sekarang kita ada di lorong bawah tanah dan akan tembus ke Sumur Gumuling. Nah, ini tuh adalah tempat persembunyian atau jalur khusus yang terhubung ke keraton. Tadi juga kita sudah lewatin untuk para raja kalau mau sholat, ada masjid di bawah yang terhubung ke masjid di Taman Sari ini. Yuk kita lanjut ke menyusuri lorong bawah tanah ini. Yuk. Teman-teman, salah satu spot terbaik di Taman Sari namanya Pulau Cemeti sudah tutup. Sayang banget. Jadi jam untuk close-nya itu, gate close itu jam 3:30. Kebetulan kita agak sorean, baru sempat ke Taman Sari, jadi kita nggak sempat buat explore beberapa spot lainnya. Termasuk ada satu spot yang sudah lama ditutup, lagi diperbaiki. Spot foto yang ditutup itu ternyata sudah bangunannya udah agak tua, makanya menghindari kerusakan yang lebih parah, namanya Umbul Binangun, berupa spot foto yang sangat viral dari dulu, berupa anak tangga gitu. Itu dia explore singkat kita di Taman Sari. Jadi kalau ke Taman Sari, siapin kamera ya guys, ya minimal kamera HP lah. Oke, kita lanjut ke destinasi selanjutnya karena ini udah sore, kita juga harus sholat asar. Kita sebaiknya ke Masjid Gede Kauman terus nyari makan. Lanjut, yuk teman-teman. Sekarang kita sudah di Masjid Gede Kauman, masjid paling bersejarah di Yogyakarta. Ini posisinya di sebelah barat alun-alun utara. Tadi kalau kita dari Taman Sari itu dekat banget kok, nggak nyampe semenit udah nyampe di Masjid Gede Kauman. Dan ini ada khasnya sendiri. Untuk masjid ini dia atapnya tuh 3 tumpuk dan tanpa kubah. Biasanya kan pakai kubah ya kalau masjid-masjid, dan ini khasnya masjid-masjid di Jawa. Dan tiang-tiangnya besar-besar semua. Jadi sebaiknya kita langsung masuk aja. Masjid Kauman didirikan pada tahun 1773 Masehi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Mataram dan simbol eratnya hubungan antara raja dengan rakyat. Arsitektur Masjid Kauman mengikuti gaya tradisional Jawa dengan atap tajuk tumpang 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Halo teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di Museum Sono Budoyo. Posisinya dekat banget dari Masjid Gede Kauman. Ya paling cuma 50 meter lah. Di sini kita bisa belajar banyak tentang kebudayaan dan sejarah Jawa. Pokoknya koleksinya lengkap banget di Museum Sono Budoyo ini. Yuk kita beli tiket dulu yuk, di sebelah sana. Ya teman-teman, satu orang tiket masuknya 10.000. Oke, kita langsung masuk aja. Sesuai nama tempatnya, Museum Sono Budoyo. Sono itu tempat, Budoyo itu belajar budaya. Di dalam Museum Sono Budoyo terdapat beribu-ribu koleksi, mulai dari arca Hindu-Buddha, wayang kulit, keris, batik, hingga berbagai benda peninggalan sejarah dan budaya Jawa, Bali, Madura, serta Lombok. Sebelumnya perkenalan dulu kan nama Angga, nanti aku yang memandu sampai ke gedung berikutnya, nyampe 6 lantai. Oke, di sini ada 2 motif batik. Yang pertama ini ada motif batik Jelamprang. Ini dari Pekalongan. Biasanya kan motif-motif batik dari Pekalongan itu warnanya warna khas yang cerah-cerah, ada hijau, biru, dan juga merah. Tapi ini sama sekali nggak boleh digunakan untuk tidur, baik oleh raja itu tidak boleh, karena digunakan untuk pemujaan kepada Dewi Sri atau Dewi Padinya orang Jawa. Nah, loro blonya itu loro itunya 2, blonya itu artinya yang diluluri. Nah, yang ini perempuan ini adalah Dewi Sri, kemudian di sebelahnya adalah pasangan dari Dewi Sri, yaitu adalah Raden Sadono. Biasanya itu rumah-rumah Jawa zaman dahulu itu ada 2 patung ini, karena filosofinya itu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi ini ada hasil-hasil dari peninggalan Hindu-Buddha. Di sebelah sini ada contohnya ada gamelan. Gamelan itu sudah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dan itu bukti-buktinya ada di relief candi Borobudur. Selain berdagang, mereka juga membawa kepercayaan. Salah satunya ini ada bentuknya ada kotak peripih. Kotak peripih itu biasanya berisi biji-bijian, perhiasan, dan juga ayat-ayat suci dari Hindu. Biasanya itu ada di dalam atau ditanam di bawah candi. Tapi khusus candi Hindu aja. Candi Buddha nggak ada. Ya, kita ganti yang satunya, ketiga. Oke. Sekitar abad ke-8, jadi Nusantara itu masuknya Hindu Buddha dulu, baru Islam.
Ya. Nah, lewatnya kan jalur perdagangan. Nah, ini adalah salah satu bukti dari hasil perdagangan tersebut. Ada gesper, kemudian ada koin sebagai alat transaksi, dan juga ada sumbul sebagai wewangian. Biasanya itu isinya air mawar. Ini adalah bangunan yang menutupi atau melindungi makam. Biasanya kan kalau di makam ada kayak bangunan gede rumah gitu kan, Kak. Nah, ini cungkup. Oke, di sini ada salah satu hasil karya, semuanya ini dari Cirebon. Rata-rata kalau di ruangan Islim ini hasil dari Cirebon. Salah satunya ini adalah lukisan kaca. Ini salah satu bentuk dakwah juga. Contohnya di sini ada lukisan buruk. Buruk itu adalah kendaraan yang ditunggangi Nabi Muhammad ketika akan Isra Mi'raj. Nah, kemudian di sana ada juga namanya kaligrafi sahabat. Kan Kakak bisa lihat itu kan Dewa Ganesha ya, tapi di dadanya itu bertuliskan la ilaha illallah, dan juga membawa pedang Zulfikar. Dan ada motif mega mendung kan dari Cirebon. Motif mega mendung, benar-benar. Adu jangkrik bisa diadu. Ini satu setnya, Kak. Ini untuk bertanding. Ini bumbung itu kandangnya jangkrik dari bambu. Kemudian ada angin-angin. Sebelum dipandingkan, jangkrik itu biasanya akan dikeluarkan dari bumbungnya, kemudian ditaruh di angin-angin, dikasih ramuan, dikasih mantra-mantra, biar dia bisa beradaptasi. Setelah bisa beradaptasi, dipindahkanlah ke kandang. Nah, yang mati dia yang kalah. Mulailah ditulis. Di sini ada namanya Serat Yusuf. Isinya itu adalah kelahiran Nabi Yusuf sampai beliau meninggal. Biasanya ibu-ibu yang hamil itu akan dibacakan Serat Yusuf ini. Dan nanti diharapkan anak yang lahir memiliki ketampanan seperti Nabi Yusuf. Nusantara itu masuk pertama kali abjad Palawa, kemudian berubah jadi abjad Kawi, dan berubah menjadi aksara Jawa yang dipakai sampai sekarang. Siap. Penarinya itu jumlahnya harus ganjil. Nah, nanti di akhir pertunjukan itu akan digenapi oleh Nyi Roro Kidul. Oh, kirain kakak yang desa Punahari, Mbak. Di salah satu ruang pamer, kita akan menemukan deretan topeng tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Jawa dan Bali. Setiap topeng tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap seni pertunjukan, tetapi juga syarat makna simbolis. Museum Sono Budoyo bukan hanya ruang pamer, tetapi juga tempat masyarakat dan generasi muda belajar menghargai warisan leluhur. Dari setiap ukiran, motif batik hingga denting gamelan, kita diajak memahami nilai-nilai kehidupan, filosofi, dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. Selain menyajikan koleksi bersejarah, Museum Sono Budoyo juga menghadirkan pengalaman baru melalui teknologi. Ada juga layar proyektor interaktif yang menceritakan sejarah peradaban di balik koleksi museum. Saat malam tiba, 0 km berubah menjadi ruang publik yang hidup. Banyak orang datang sekadar duduk-duduk, berfoto, atau menikmati kuliner khas Jogja yang dijajakan di sekitarnya. Nah, setelah dari Museum Sono Budoyo, tadi kita cukup lama di sana karena memang ternyata sampai 6 lantai museumnya. Dan kita tuh tadi sampai sekitar jam 7-an, dan ini destinasi terakhir karena waktu juga udah gelap. Dan kalau lagi malam gini cocoknya minum kopi jos dan wedang ronde. Ini kita minum kopi josnya di dekat stasiun Yogyakarta, di depannya namanya angkringan kopi jos Pak Hendrix. Dan cuaca di Jogja tuh emang lagi agak-agak dingin kan. Nah, ini nih cocok banget kulineran malam, kita minum kopi jos. Udah tau belum teman-teman kalau kopi jos itu kopi hitam yang dikasih arang. Wih. Duduknya lesehan sambil memandang kendaraan di kota Jogja ya, yang Stasiun Tugu. persis depan stasiun Tugu. Hangat di tenggorokan. Dan gak cuma pesan minuman, kita juga pesan makanannya. Ini ada sate-satean sama nasi kucing. Ini nasi cumi lombok ijo sama nasi rica-rica ayam. Terus sate-sateannya ini ada sate baso, kerang, kulit ayam, sama sate usus. Oke,
Oke guys, kita udah selesai makan dan ini kita mau pulang. Ya betul, kita udah di ujung acara dari pagi sampai malam, explore kuliner, terus belajar budaya, juga belajar sejarah, sampai kuliner khas Jogja. Udah kuliner dari pagi di Pasar Kota Gede, terus habis itu kemana nih? Kita Malioboro keliling ya? Kota Malioboro, sepanjang jalan Malioboro. Terus foto juga. Nah itu yang paling penting, jangan lupa cobain foto busana Jawa di Jalan Malioboro. Ya, terus habis foto di mana lagi? Kita kemana? Oh, ke makan Gudeg. gudeg sebagai makanan khas Jogja. Ya, Wajib. terus ke Taman Sari dan Masjid Kauman, terus Sono Budoyo, Museum Sono Budoyo, dan terakhir ini. Aku udah lelah guys, ya udah ya sekian aja kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu, sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. Jangan lupa ikuti YouTube channel Wira Diva. Oke, sampai ketemu di trip selanjutnya dan city tour part 2 dan sebagainya. Bye. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a demo. You don't really know you.